ini cenderung tidak bijak memilih teman. Iya, kamu punya cerita? Enggak. Intan dulu waktu pegang remaja, kalau cewek sama cowok kira-kira kelihatan ini ada kecenderungannya, khususnya untuk remaja cewek dulu waktu Intan pernah pegang kelompok cewek, mereka punya kecenderungan ini nggak menurut Intan? Ada yang iya, Ada yang iya, ada yang iya. iya. Cewek juga bisa kecenderungan salah pilih teman ya. Iya, karena kepengen diakui kan, kepengen Oke. harus keren, harus ikutan beken gitu. Oke. Jadi Butuh, milih teman karena pengen iya, beken gitu iya, ya. iya. Iya. Kalau yang cowok gimana remaja cowok biasanya? Kalau remaja cowok biasanya itu memilih teman yang bisa membenarkan tindakan mereka rata-rata. Jadi Oke. kayak mereka tahu salah tapi mereka berusaha untuk mencari teman yang dimana oke, apa yang aku lakukan itu benar kok gitu loh. Oke. Mencari pembenaran gitu. Kalau dia disalahkan di rumah, yang penting dia punya teman bisa benerin, dia akan berteman dengan dia. Yes. Yang penting aku kalau bisa diterima dengan kelompok itu, aku ikut beken. I don't care dengan kelompok itu mau model apa gitu. Cenderung tidak bijak memilih teman. Nah, untuk urusan ini mungkin saya kasih tips juga. Satu adalah hati-hati untuk tidak cepat-cepat berkata atau kita ngomong kita tidak suka dengan teman mereka. Itu pintu yang paling cepat untuk menutup relasi komunikasi antara orang tua dengan anak-anak. Ya, hati-hati. Nah, tapi saya nggak banyak puas di sini. Mungkin nanti dalam tanya jawab bisa kita kembali ke poin ini. Ini saya memberitahu apa sih yang Alkitab katakan kecenderungan dalam dunia anak muda atau remaja. Ya, jadi kita nggak kaget. Oh, ternyata ada gitu kondisi yang ini. Nah, yang selanjutnya rentan terhadap cobaan seksual. 5 adalah tidak adanya perspektif eskatologis. Eskatologis itu mikir tentang kekal. Mikirnya itu sekarang. Gitu. Anak remaja sulit untuk mikir itu. Mereka akan memikirkan hari ini, ya hari ini. Gitu. Nah, kita yang harus bijak-bijak gimana nari. Nah, inilah isu yang sebenarnya, ini saya tidak tampilin ayat-ayatnya, ada, tetapi saya tidak tampilkan karena akan jadi panjang sekali, saya tidak bahas, ini bisa panjang sekali. Sebenarnya kalau diuraikan bisa ada banyak hal kita bisa belajar sama-sama. Sekali lagi pada waktu saya menyampaikan ini yang dikatakan Alkitab. Ini bukan pengalaman saya, ini bukan penemuan orang-orang, walaupun dunia ilmu pengetahuan psikologi mendukung pada 5 hal ini, tetapi Alkitab jauh-jauh hari sudah mengingatkan. Kalau engkau punya anak remaja, engkau akan menghadapi 5 hal ini. Nah, khususnya sore hari ini tentang jangan buka sekarang itu, kami concern kepada ini. Ya, jangan buka sekarang itu bicara tentang desain Allah dalam kehidupan remaja. Ya. Yang jadi masalah adalah kita sering dengar anak-anak itu punya krisis identitas. Problemnya adalah kita tidak memberikan jawaban kepada krisis identitas itu dengan cara yang tepat juga. Minta maaf pada waktu mereka sedang mencari identitas mereka, jangan-jangan kita sedang menawarkan juga identitas yang Alkitab tidak katakan juga. Anjuran kami, baliklah kepada Alkitab. Mazmur 144 ayat 12 ini gitu ya, tentang laki-laki itu harus menjadi pelindung, itu diumpamakan seperti pohon yang kuat. Tapi perempuan itu harus jadi penolong. Itu seperti pilar-pilar di istana, supporter gitu ya. Dan protektor. Dikembalikan ke situ. Jadi laki-laki yang terhormat, saya tambahkan itu pakai kitab Efesus itu dikatakan bahwa dia laki-laki yang terhormat dan perempuan yang terkasih. Untuk jadi terhormat dia bisa jadi pelindung, yang perempuan jadi penolong. Menolong mereka untuk melihat desain Allah ini. Melihat desain Allah ini. Baca firman ini, menghafalkan ini Mazmur 144 ayat 12, Efesus 5 ini ayat 33 ini, ayo pegang itu. Ya, pegang itu, ya. Nah, terus isu yang kedua yang mungkin malam ini atau sore ini kami juga ingin khusus bicara ini sih. Masa remaja itu masa yang somehow saya juga nggak tahu ya kenapa Tuhan menciptakannya di masa remaja gitu ya. Di masa yang tadi banyak pengenalan akan hati yang masih kurang dan segala macam. Tapi justru di masa remaja itu masa di mana mereka itu mengalami ledakan tentang kesadaran seksual mereka itu tinggi sekali. Tiba-tiba kan tidak ada kan anak remaja yang masih keluar dari kamar mandi tanpa baju, nggak ada. Mereka sudah sadar itu. Tiba-tiba mereka ngerti, mereka tahu bahwa oh ini bicara tentang seksual dan segala macam. Tetapi pada saat yang sama kita harus sadari di masa itulah cobaan seksual paling tinggi itu juga terjadi. Ya.
Oleh sebab itu, kami merasa ini adalah hal yang sangat penting untuk dibahas dalam pelayanan remaja. Dan kami sebagai tim yang ada di gereja yang memang Tuhan kepercaya untuk kami kumpul dengan anak-anak remaja itu, kami juga ingin mengencourage Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya anak remaja memikirkan isu ini. Pikirkan isu ini dalam hidup keluargamu, dalam hidup anak-anak remajamu. Apakah seks adalah sebuah topik yang tabu dibicarakan di keluarga Anda? Tahukah Anda bahwa anak remaja Anda itu berjuang melawan nafsu dan fantasi seks? Apalagi sekarang kita ada hidup di zaman gadget yang seperti ini. Ya. Pornografi dan segala macam itu ada di tangan mereka. Di film-film hari ini ya kita lihat ya, apakah kita sadar bahwa mereka sedang bergumul dengan cobaan-cobaan seksual itu. Jadi pertanyaannya adalah, apakah keluargamu menjadi keluarga yang safe bicara tentang seks? Apakah anakmu belajar atau anakmu itu mengerti apa yang disebut dengan hubungan seksual itu dari orang tuanya, atau mereka melihat itu terlebih dahulu, atau mereka mendapatkan itu diajarkan dari dunia? Yang tentu saja kita tahu banyak masuk kalau kita ngomong tegasnya, dipakai iblis untuk merusak generasi ini dalam hal purity, dengan hal kekudusan dan segala macam. Ini hal yang kita perlu pertanyakan gitu. Kita tidak cuma ngomong anak remajaku tuh gini-gini, mereka sedang bergumul loh dengan ledakan seksualitas mereka. Makanya kami berusaha dalam pelayanan remaja, kami hadir untuk menemani mereka. Sebisa kami cediaan tools. Ayo bapak-bapak ngomong dengan anak-anak laki-laki, dengan anak-anak perempuanmu. Ngomong tentang isu seksual, tentang godaan seksual yang mereka akan hadapi dan sedang mereka hadapi. Nah, tahukah Anda berapa banyak kebohongan tentang seks yang dunia tawarkan dan mereka sudah konsumsi? Minta maaf, saya bukan bermaksud menyimpulkan dengan gegabah. Kalau Anda tolong jawab dengan jujur, kira-kira Anda yang punya anak remaja, kira-kira anak remaja Anda sudah pernah lihat enggak konten porno? Tolong jawab dengan jujur. Hari ini, kalau kita download app dengan biasa di Play Store dan segala macam, apalagi app-app itu yang masih ada iklan dan segala macam, itu iklan bisa muncul konten-konten porno dengan kapanpun juga, dengan pop-up dari yang tingkat yang paling kasar sampai yang menjebak itu banyak muncul. Pernahkah Anda tahu bahwa anak-anak remaja sedang diperhadapkan misalnya dengan satu tren innocent lust? Satu adegan, pernahkah Anda menyadari, ya saya tidak sebut nama brand gitu ya, tapi drama-drama yang seperti itu Anda tahu, nah bedanya drama timur dengan sinetron atau film barat, bedanya apa? Kalau anak remaja nonton film-film tentang seksualitasnya yang bagaimana cara, kalau di barat diumbar dengan kasar. Kasar, dan segala macam. Saya tidak perlu ceritakan lah, Anda cari tahu sendiri, Anda mungkin tahu lah bagaimana Hollywood menampilkan percintaan dan segala macam gitu. Tapi timur caranya enggak. Pernahkah kau tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika anak remaja diberhadapkan bahwa bisa loh laki-laki dan perempuan ada di dalam satu kamar, tidak ada siapa-siapa, dan mereka tidak melakukan hubungan seksual. Pernahkah Anda melihat tontonan dan pernahkah Anda sadar bahwa ketika anak remaja itu ditontonkan, ada seorang laki-laki dan perempuan, ada seorang laki-laki, kemudian dalam satu kamar dengan perempuan, dan kemudian ada keinginan mereka untuk berhubungan seksual, berhubungan untuk mencium, dan kemudian laki-laki itu dengan mereka tutup mata, yang laki-laki, yang perempuan tutup mata juga, lalu kemudian mereka mau mencium gitu, dan kemudian tiba-tiba, oh enggak jadi. Ya. Filmnya begitu kan? Satu enggak jadi. 2 kali ketemu enggak jadi. Apakah itu terjadi di dunia nyata? Kita harus pikirkan, itu yang mereka konsumsi. Ya. Ini menarik sekali untuk kita bicarakan. Nah, pernahkah kita sadar bahwa kita ini berhadapan dengan, dari dulu ada sih, kita enggak ngomong sekarang, cuma sekarang dengan teknologi mereka bisa konsumsinya semakin dekat begitu, semakin dekat. Nah, apakah kita sadar mereka bergumul, kita hadir, kita menemani, mereka tidak takut pada waktu bicara tentang hal itu, tapi kita bisa menolong mereka. Bahkan sampai pada hal yang praktis, saya tuliskan di situ. Apakah Anda pernah membantu mereka menjauhi diri dari godaan seksualitas? Yang praktis, yang simpel, misalnya saya ngomong sama anak-anak,
perempuan saya. YouTube, ya, YouTube, handphone tidak ada password, tidak ada password. Bisa lihat kapanpun juga. Gitu. Kamu juga bisa lihat handphonenya papi, kamu bisa lihat handphonenya mami. Kami suami istri juga bisa lihat gitu. YouTube, history, anak remaja tahu ya kalau YouTube itu kan kalau yang ditonton apa, ditelusuri apa, itu kan bisa dilihat dari historinya ya. Oh baru tahu ya, baru tahu Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara baru tahu, nanti kita perlu belajar tentang teknologi itu. Dari situ kita bisa trace tuh anak remaja kita nonton apa semua gitu ya. Tapi seorang anak remaja yang advance, dia akan tahu bagaimana cara menghapus jejak itu semua. Nah dari situ kita bisa kasih prinsip. Saya ngomong sama anak-anak perempuan saya yang sudah menginjak remaja, mereka nonton YouTube dan saya katakan, saya akan lihat history kok. Kamu juga lihat history papi dan lihat history. Kita nonton apa ya. Nah, justru kalau history itu dihapus, pasti ada sesuatu dong kan gitu. Ya kan? Itu kan paling sederhana kayak gitu. Nah, hal-hal begitu kita ini kasih langkah apa ya? Langkah praktis. Kamu nonton, kamu konsumsi itu di mana dan segala macam. Nah, ini kita perlu pikirkan. Kenapa hal ini penting? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka sedang bergumur secara seksual. Ya, secara seksual. Nah, dan ini hal yang penting. Banyak remaja jatuh dalam dosa seksual yang terpola secara rahasia. Saya mau bukakan satu kenyataan dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu akan membelenggu mereka selama bertahun-tahun lamanya. Semua orang yang kecanduan, semua orang yang terlibat, terikat, semua orang yang punya masalah dalam dosa-dosa seksual selalu kalau kita runut terjadi di usia remaja dan itu tidak pernah di-stop. Jadi kalau ada orang yang berkata, gitu aja kok repot-repot sih Kak Betuel dan segala macam. Kita tunggu waktunya. Itu akan berimbas banyak di dalam pernikahan dan segala macam. Dimulainya karena mereka tidak didampingi.